Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Pagi apa siang? Pagi ya, masih pagi ya. Selamat pagi semua. Puji Tuhan, bersyukur pada pagi hari ini boleh dapat kembali diberikan kesempatan melayani kita bersama untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi gitu ya, di dalam topik kita setahun ya, Pastor Muksin Gembala kita sudah menyatakan di awal tahun kita akan bicara tentang hidup di dalam konteks kerajaan Allah gitu, dan kita sudah banyak membahas tentang kerajaan Allah. Dan hari ini gitu topik yang diberikan adalah bagaimana kita layak kelayakan untuk menjadi warga kerajaan Allah, bagaimana kita dapat menjadi warga kerajaan Allah yang sejati. Dan bicara tentang kelayakan gitu, saya mau kasih sebuah cerita sedikit. Jadi belakangan ini mungkin Bapak Ibu Saudara tahu ya, di sosial media kita itu sering muncul iklan gitu, sponsored post video-video drama-drama Cina 2 menit gitu. Tahu ya? Ada yang mungkin ada yang rajin menontonnya gitu. Oh ada tuh ya. Oh di belakang banyak semua. Ternyata bukan Bapak Ibu yang menonton, tapi remaja-remaja kita di barisan meja multimedia. Mereka menonton drama-drama Cina 2 menit yang setelah sekian episode kita harus nonton banyak iklan untuk melanjutkan ceritanya gitu. Hampir di semua cerita itu, hampir di semua video-video itu selalu ada tokoh yang masuk ke dalam sebuah keluarga yang kaya raya gitu, sebuah keluarga mapan di sebuah kota, menjadi manajer tinggi atau CEO atau penguasa kota dan segala sesuatunya. Dan salah satu tokoh yang menjadi lawan tokohnya gitu ya, interest tokohnya adalah seorang yang seringkali dianggap tidak layak karena tidak punya latar belakang keluarga kaya, karena tidak punya latar belakang pendidikan yang baik, karena tidak punya latar belakang lain-lainnya gitu. Sehingga dianggap, oh kamu tuh orang luar, kamu tidak layak berada di pesta ini, kamu tidak layak berada di dalam golongan keluarga kami, kamu tidak layak memiliki sesuatu yang bisa membuat kamu berada di posisi kami gitu, di sepatu kami gitu. Kamu tidak layak. Jadi, dan saya mengingat itu dan saya melihat bahwa sebenarnya sesuatu ketika kita bicara tentang kelayakan, apa itu layak? Layak selalu bicara tentang kualitas. Layak selalu bicara tentang sebuah kompetensi, dan layak bicara tentang kualifikasi gitu. Kalau kita beli produk gitu ya, di sebuah produk dicetak di dalam pabrik, selalu ada uji kelayakannya, quality control. Melihat apakah sesuatu ini layak untuk dijual gitu. Begitu juga misalnya kalau beberapa dari kita ada yang kerja di kitchen, kalau di kitchen selalu ada quality control untuk foodnya. Apakah makanan ini layak untuk disajikan kepada customer? Ya, ada syarat-syarat tertentu, ada batasan-batasan tertentu, ada standarisasi tertentu bicara tentang kelayakan. Dan hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dari surat 2 Tesalonika. Surat Tesalonika ini ditulis oleh Paulus ya. Kalau kita lihat ini tidak hanya Paulus sendiri, tetapi bagaimana Paulus, Silwanus dan Timotius menulis kepada jemaat di Tesalonika. Sedikit latar belakang, sesungguhnya kita akan menemukan satu bagian di dalam nats yang akan kita baca nanti, bagaimana Paulus mengatakan bahwa jemaat di Tesalonika ini layak menjadi warga kerajaan Allah. Ya, dikatakan demikian. Kenapa gitu? Apa yang mereka lakukan? Kualitas apa yang mereka punya? Dan bagaimana kemudian mereka bisa dikatakan mereka adalah orang yang layak. Mereka adalah orang yang lulus uji gitu ya. Lulus quality controlnya gitu. Saya mau mengajak kita bersama membaca. Saya akan membacakannya bagi kita. Dan Bapak Ibu boleh menyimak dan ikut membacanya dalam hati. 2 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius, kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah.
kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya. Dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percaya. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Kita melihat bahwa sesungguhnya jemaat di Tesalonika itu mengalami penderitaan, ya, dikatakan di ayat 4 dan 7 tuh. Di ayat 4 dikatakan apa? Ketabahan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Terus di ayat 7 juga dikatakan bagaimana apa? Allah akan memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Ya, jadi jemaat di Tesalonika itu tidak dalam kehidupan yang baik-baik saja. Tidak dalam sebuah kehidupan yang nyaman-nyaman aja. Tidak dapat melakukan kehidupan yang enak-enak aja. Tetapi mereka di dalam penganiayaan dan penindasan. Tapi apa yang mereka lakukan, di ayat 3 dan 4 dikatakan mereka tetap bertumbuh secara rohani. Bagaimana iman mereka bertumbuh dan kasih mereka semakin bertambah. Sehingga kemudian dikatakan sebab itu ya, kamu dilayakkan menjadi warga kerajaan Allah. Kamu disebut layak karena kamu punya sebuah kualitas yang membuat kamu masuk ke dalam golongan yang lolos uji gitu ya. Kuali kontrolnya cek gitu. Jadi bisa nih kamu keluar deh, kamu bagian dikasih KTP langsung. KTP kerajaan Allah. Karena kelayakan warga kerajaan Allah bicara tentang 3 hal ya. Bicara tentang bagaimana iman yang terus bertumbuh, bicara tentang kasih yang semakin bertambah, dan bicara tentang bagaimana kita bisa tabah bertekun di dalam penderitaan. Jemaat di Tesalonika mengalami pertumbuhan rohani yang demikian di tengah-tengah penderitaan mereka, di tengah-tengah penganiayaan yang mereka alami. Pertanyaannya, kok bisa mereka bertumbuh secara rohani di tengah-tengah penderitaan? Kok bisa di tengah-tengah penganiayaan, kok bisa di tengah penindasan mereka tetap tabah gitu. Mereka tetap kuat. Satu hal yang saya perhatikan di sini adalah bahwa sesungguhnya layak ini bukan bicara tentang karena iman mereka yang sudah bertumbuh maka mereka layak. Bukan karena kasih mereka yang bertambah maka mereka layak. Bukan karena mereka mampu tabah atau tekun mereka menjadi layak. Tetapi sesungguhnya bicara tentang layak, siapa yang sebenarnya layak menjadi warga kerajaan Allah? Nggak ada gitu ya. Di antara kita semua kita tidak ada yang layak. Kita menjadi layak karena kita dilayakkan. Kita menjadi layak semua karena kasih karunia Allah. Semua hanya karena anugerah Allah. Kita bisa beriman gitu. Orang Tesalonika bisa beriman kepada Yesus Kristus karena mereka dilayakkan. Karena mereka dibenarkan. Kita sepakat dengan itu ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau Bapa nggak datang duluan kepada orang-orang yang berdosa. Kita tidak pernah diperdamaikan dengan Allah. Kita tidak pernah akan beriman kepada Kristus kalau Kristus tidak datang untuk menebus kita. Karena kalau Kristus tidak menganugerahkan keselamatan bagi kita, tidak pernah ada seorang pun di dunia ini yang pernah datang kepada Kristus dan bisa beriman kepada Kristus. Jadi sebelum iman mereka bertumbuh, bahkan sebelum mereka memiliki iman, mereka sudah dilayakkan. Mereka sudah dibenarkan, mereka sudah diberikan kasih karunia itu. Status kelayakan kita itu bukan usaha gitu. Bukan usahanya orang-orang Tesalonika yang bertahan di dalam penindasan. Bukan usahanya orang-orang Tesalonika walaupun aku ditindas aku mau terus bertumbuh di dalam imanku. Tetapi karena mereka sudah mendapatkan kasih karunia itu. Karena mereka di grant gitu ya kalau bahasanya. Dikasih hadiah, dikasih anugerah gitu. Kalau kita mau melihat
di Efesus gitu, Petrus ngomong bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi kita tahu, pertama-tama iman itu bukan hasil usaha kita. Iman itu pemberian Allah. Jadi kalau standar kelayakan kita adalah iman yang bertumbuh, pertumbuhan rohani kita, bagaimana kita memegang teguh iman kita di tengah penderitaan dan kesusahan. Pertama-tama kita harus sadar kalau kita punya iman itu dikasih oleh Allah. Jadi kita perlu menyadari bahwa sesungguhnya ketika kita bertekun di dalam aniaya, ketika kita beriman kepada Kristus, ketika kita memegang teguh iman kita di dalam Kristus, semua itu adalah pemberian Allah. Kita punya iman dan kita bertekun di dalam iman itu. Dan bagaimana iman itu bisa bertumbuh adalah ketika iman itu tahan uji. Ketika iman itu melalui berbagai macam trial, ketika iman itu melalui berbagai macam tes kualitas, maka iman itu baru teruji. Makanya bisa disebut lolos tes uji, tahan uji. Di Yakobus dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan gitu. Sebab apabila kita baca ya, saya bacakan bagi kita ya. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kalau iman kita tahan uji, kalau kita sudah beriman dan kita berhasil melalui segala tantangan hidup, segala penderitaan, segala penganiayaan, segala penindasan, segala kesulitan kehidupan, karena iman kita gitu ya. Karena iman kita terus digarisbawahi, bukan karena kita bikin salah terus kita dapat konsekuensi, terus kita menderita, terus kita bilang itu ujian dari Allah. Tidak begitu konsepnya. Tetapi karena iman kita hidup di dalam kebenaran, lalu kita mendapatkan tekanan di dalam, karena kita hidup di dalam kebenaran, kita mendapatkan derita karena kita hidup di dalam kebenaran, kita mendapatkan cibiran dan cacian dari orang. Disitulah iman kita diuji. Apakah kamu mau tetap hidup di dalam kebenaran tersebut? Apakah Bapak Ibu Saudara mau tetap bertahan di dalam iman meskipun kita tidak lagi populer, meskipun kita tidak lagi disenangi orang, meskipun kita mungkin menjadi orang-orang yang tidak lagi menyenangkan bagi orang lain, karena kamu sok suci, karena kamu sok benar, karena kamu sok baik, karena kamu sok segala yang lain. Apakah kita mau tetap bertahan di dalam iman kita? Apakah kita mau tetap mempertahankan kebenaran-kebenaran di dalam kehidupan kita yang Tuhan berikan di dalam diri kita? Itulah kualitas kita. Itulah yang kemudian kita disebut layak. Bagaimana kita mau tetap tekun dan setia gitu ya, di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Mungkin ketika kita melayani kita bisa mengalami burnout gitu ya. Kita ngeluh capek. Aduh, gue capek nih pelayanan. Saya off dulu deh, nggak pelayanan dulu deh gitu. Atau mungkin di gereja ketika kita bersinggungan satu dengan yang lain, kita menjadi sakit hati dan kita pergi jalan-jalan ke tempat-tempat yang lain karena kita pikir Tuhan di tempat yang lain mungkin lebih baik gitu. Atau mungkin ketika kita sedang melayani, kita melakukan banyak pengorbanan, kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, kayaknya saya udah ngasih banyak nih sama Tuhan kok. Saya nggak nambah-nambah nih apa yang Tuhan kasih buat saya. Segala sesuatu yang terjadi ketika kita berjalan di dalam kebenaran dan kita tidak lari dari iman kita, tidak melemahkan iman kita, tetapi bagaimana kita boleh semakin bertumbuh gitu. Kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin berpengharapan di dalam Tuhan, itu membuat kita semakin percaya kepada Tuhan. Dan itulah hadiah yang tadi Yakobus bilang, kalau kita iman kita tahan uji, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Itu KTP kita gitu. Mahkota kehidupan tuh paspor kita ketika kita menjadi warga kerajaan Allah. Kita dilayakkan untuk menjadi warga kerajaan Allah. Kelayakan kita menjadi warga kerajaan Allah lahir dari kasih karunia Allah gitu. Dan dibuktikan melalui ketekunan kita menghadapi ujian dengan bertumbuh di dalam iman dan kasih. Kelayakan kita gitu. Karena kasih karunia Allah. Jangan kita menganggap kita mampu dan kita bisa menjadi warga kerajaan Allah dengan usaha kita sendiri. Karena semua itu hanya kasih karunia Allah. Tetapi kita punya tanggung jawab juga di dalam hal itu. Ketika kita sudah dilayakkan, apa yang kita lakukan? Kita hidup di dalam iman itu. Ya.
Ketika kita menjadi satu bagian di dalam sebuah komunitas gitu, kalau kita ada tes masuk ke sebuah perusahaan gitu kan, kita akan fit and proper test gitu ya, benar ya, ketemu HRD dan segala macam, kita di interview, oh baik kamu cocok untuk masuk ke perusahaan ini. Dan ketika kita sudah masuk di dalam, dianggap layak untuk menjadi karyawan, pegawai di sebuah perusahaan, kita akan melakukan yang terbaik dan bertahan menghadapi segala tantangan dan rintangan dalam perusahaan itu, betul ya? Ya kita yang bekerja begitu, betul ya? Kita nggak mungkin melakukan seenak-enaknya karena kita sudah berada di dalam perusahaan itu. Tapi kita akan bertanggung jawab di dalamnya dan terus bertumbuh bersama dengan perusahaan itu, melakukan yang terbaik sehingga karir kita bisa lebih baik gitu ya. Pekerjaan kita semakin berkualitas. Itulah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita sudah dinyatakan kita adalah warga kerajaan Allah gitu. Siapa yang yakin bahwa kita semua di sini adalah warga kerajaan Allah? Katakan amin ya. Kalau begitu ya lakukanlah gitu. Pekerjaan iman kita lakukan. Di setiap status kita, di setiap posisi kita, di dalam identitas kita sebagai warga kerajaan Allah gitu. Akan selalu ada yang namanya peraturan, ada yang selalu yang namanya regulasi, ada yang namanya hukum. Dan di sini saya mau katakan ada yang namanya konsekuensi. Sebagai warga kerajaan Allah, kita juga punya konsekuensi. Ada hukum yang tertulis gitu ya, yang Tuhan sudah berikan bagi kita, tetapi kita tahu semua bahwa regulasi itu adalah berdasarkan keadilan Allah. Kita meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang benar dan adil. Betul ya. Allah kita adalah Allah yang benar yang adil. Setiap negara, setiap perusahaan itu selalu punya aturan yang wajib diikuti. Selalu punya hukum yang perlu ditaati oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Orang-orang yang terlibat dan hidup di dalamnya sebagai sebuah konsekuensi mereka. Bagaimana kita gitu harus sebagai warga kerajaan surga, sebagai warga kerajaan Allah harus mengikuti hukum dan keadilan Allah. Kita harus mengikuti hukum dan keadilan Allah. Tidak bisa berdasarkan timbangan kita sendiri. Dan bicara soal keadilan, saya ada sebuah gambar gitu. Kita tahu kalau bicara keadilan, kita selalu bicara tentang neraca timbang, begitu ya. Benar ya? Selalu bicara tentang neraca timbang, skala timbangan. Kenapa sih sebenarnya kebicara tentang keadilan itu selalu disimbolkan dengan neraca timbang itu? Karena neraca timbang bicara tentang keseimbangan. Bicara tentang kesetaraan, bicara tentang ketidakberpihakan gitu ya. Itu kemudian disebutkan sebagai sesuatu yang adil. Ketika segala sesuatunya diukur secara fair, ya, secara seimbang, tidak berat sebelah. Dan kemudian di ayat 7 dikatakan demikian ya. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu, untuk memberi yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus bersama-sama dalam surga menyatakan dirinya dan bersama-sama dengan malaikat dan kuasanya di dalam api dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak menaati Injil Tuhan Yesus. Ada dua point of view di sini ya. Ada dua hal yang disampaikan oleh Paulus bicara tentang keadilan Allah. Ketika kamu hidup di dalam penindasan karena imanmu, Tuhan akan memberikan kelegaan. Dan bagi mereka yang menindas kamu, Tuhan akan memberikan hukuman. Jadi kebenaran dunia selalu bilang ya, yang benar akan mendapatkan hadiah gitu ya. Yang melakukan kesalahan akan mendapatkan hukuman, reward and punishment. Allah membalas dan menghukum mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus. Tetapi Allah melepaskan, membebaskan, memberikan kelegaan bagi mereka yang ditindas. Diberi hadiah karena ketekunan mereka. Diberi hadiah karena pekerjaan mereka dengan kelegaan. Ya. Tetapi mereka yang berlaku sebaliknya, mereka yang tidak mengenal Allah, mereka yang tidak menaati Injil Yesus dibalaskan oleh Allah. Kalau kita ingat gitu, 3 minggu yang lalu teman saya berkhotbah di sini dari STBI bicara tentang kurang lebih mirip ya judulnya, warga kerajaan surga dari Matius 27 dan beliau mengatakan bahwa bagaimana kita bisa menjadi warga kerajaan surga? Karena satu gitu ya. Kita harus dikenal oleh Allah dan kita harus mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Identitas kita untuk menjadi warga kerajaan surga karena kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai
Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita mengenal siapa Allah kita dan aktivitas kita, gitu. Ini saya mengutip slide beliau ya. Aktivitas kita ketika kita menjadi warga kerajaan surga adalah kita taat kepada kehendak Bapa, kepada kehendak Allah, mengenal Allah dan melakukan kehendaknya. Itu adalah apa yang harusnya menjadi konsekuensi di dalam kehidupan kita ketika kita menjadi warga kerajaan Allah. Kita taat dan ikut aturan main Allah. Inilah keadilan Allah. Di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus menuliskan demikian. Ia, Allah, akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan dan kehormatan dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Tuhan adil. Tuhan tidak pernah tidak adil. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, karena Tuhan akan memberikan kemuliaannya. Tuhan akan memberikan mahkotanya bagi mereka yang hidup di dalam kebenaran. Kehidupan akan diberikan kepada orang-orang yang hidup benar. Tetapi kebinasaan, hukuman kekal diberikan kepada orang-orang yang tidak hidup di dalam kehendak Tuhan. Kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bukan orang yang memanggil Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan lah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mungkin kita bisa rajin pelayanan, mungkin kita bisa rajin ibadah, mungkin kita bisa nyanyi dengan baik, kita memimpin kelompok sel dan segala sesuatu. Tapi kalau kehidupan kita tidak benar-benar mengenal Allah, hati-hati saudara. Mungkin kita bukan masuk ke dalam golongan yang akan menerima mahkota kehidupan. Mungkin kita belum pegang paspor kelayakan menjadi warga kerajaan surga. Kita bisa pelayanan, kita bisa penginjilan, tapi itu tidak akan menolong kita untuk mendapatkan hadiah dari Allah. Tidak akan menolong kita untuk mendapatkan reward dari Allah gitu. Jangan salah motivasi kita. Kita harus menyadari bahwa kehidupan kita haruslah hidup di dalam sebuah kebenaran, sebuah kehidupan yang berintegritas, tetap berbuat benar walaupun dunia salah. Tetap berbuat benar meskipun respon yang kita terima bukanlah yang seharusnya kita terima gitu. Meskipun kita sudah berbuat jujur namun kita difitnah, tetaplah berbuat jujur gitu. Meskipun kita berbuat baik lalu kita disakiti, tetaplah berbuat baik. Karena menjadi warga kerajaan Allah berarti kita hidup di dalam kesadaran penuh bahwa setiap tindakan kita akan dibalas dengan keadilan yang sempurna dari Tuhan. Meskipun menjadi warga kerajaan Allah berarti kita hidup di dalam kesadaran penuh. Kita sungguh-sungguh menyadari gitu bahwa segala sesuatu yang akan kita lakukan sekarang akan diperhitungkan oleh Allah nanti ketika Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya, ketika pengadilan sidang besar dibuka gitu ya. Tuhan akan melihat hidupmu benar atau hidupmu kamu adalah orang-orang yang tidak mengenal aku, maka aku tidak mengenal kamu. Maukah kita tetap hidup di dalam koridor yang benar gitu? Dan kita hidup terus sadar bahwa segala sesuatu yang akan kita lakukan adalah kehidupan yang mendorong kita untuk terus melakukan kebenaran tanpa melihat konsekuensi yang mungkin dunia tidak terima. Tetapi kita mau melihat konsekuensi kita, apa yang Allah terima bukan apa yang dunia terima. Dan satu hal lagi bicara tentang kerajaan Allah, bicara tentang pengharapan. Jemaat Tesalonika di tengah-tengah situasi yang begitu berat dan pelik yang mereka hadapi, yang mereka perlukan adalah pengharapan. Betul ya, ketika kita dalam situasi sulit, ketika kita di dalam tekanan, ketika kita di dalam pergumulan, yang kita perlukan untuk terus bertahan adalah pengharapan. Orang-orang yang gak punya pengharapan, mereka akan menyerah. Betul ya. Kalau Bapak Ibu pernah menonton film Batman The Dark Knight ya, di serial kedua kalau tidak salah gitu ya. Batman itu masuk dalam sebuah penjara bawah tanah, di bawah gua. Dan kenapa penjara itu dikatakan sulit? Karena
Di gua itu ada cahaya dari atas, tapi tidak pernah ada orang yang mencapai ke atas gitu ya. Karena begitu tetapi itulah yang membuat mereka terus bertahan hidup dan berjuang untuk terus keluar dari penjara itu gitu. Mereka ditanam di gua bawah tanah yang sangat dalam, tetapi mereka diberikan cahaya di atas mereka sehingga mereka terus punya pengharapan mereka bisa keluar dari tempat itu. Seberapa keras mereka berjuang, dan yang paling kuat pengharapannya untuk bisa keluar, mereka pada akhirnya dia akan keluar dari penjara tersebut gitu. Pengharapan kita yang akan membuat kita bertahan, pengharapan kita yang akan membuat kita terus berjalan gitu. Ketika kita di dalam sebuah relasi gitu ya, dengan teman kita, dengan rekanan kita, dengan pasangan kita, di dalam perusahaan kita, yang membuat kita terus bertahan di dalam relasi kita adalah karena kita punya pengharapan bahwa relasi ini akan terus berjalan baik di hari yang akan datang gitu. Ada hal baik yang akan terjadi di hari yang akan datang. Kalau kita tahu, wah hubungan ini udah no hope lah, nggak ada harapannya, kita akan berhenti dan tidak melanjutkan hubungan tersebut. Betul ya? Kita tidak akan melakukannya. Dan surat Tesalonika secara keseluruhan 1 dan 2 Tesalonika, Paulus mengatakan bahwa kita tuh punya pengharapan. Jemaat Tesalonika, tenanglah, Kristus akan datang kembali. Dan kamu punya pengharapan yang besar di dalam kedatangan Kristus. Bahwa pengharapan menantikan kedatangan Kristus bagi jemaat di Tesalonika, itulah yang membuat mereka terus bertahan di tengah penindasan. Itulah yang membuat mereka terus bertahan di dalam aniaya. Bahwa dunia ini tuh sering memberikan harapan palsu gitu. Tetapi pengharapan akan kedatangan Yesus Kristus adalah sebuah kepastian. Meskipun kita tidak tahu kapan datangnya, meskipun kita tidak tahu kapan waktunya, tapi kita yakin dan percaya Yesus Kristus pasti akan datang kembali. Dan dikatakan ketika dia datang, dia akan datang di dalam kemuliaannya gitu. Di ayat 10, apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Orang-orang di Tesalonika percaya, yakin bahwa Yesus Kristus akan datang kembali. Apakah kita yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus akan datang kembali? Amin. Dan dikatakan demikian, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya untuk menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sementara kita menunggu Yesus datang kembali, Paulus menasihatkan jemaat di Tesalonika dan juga kepada kita sekalian, lakukanlah pekerjaan iman kita, lakukanlah pekerjaan baik kita, bagaimana kita terus dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut, supaya apa? Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan datang, Tuhan akan dimuliakan dan kita bersama-sama akan dimuliakan bersama Tuhan. Luar biasa bukan? Apakah kita layak dimuliakan sebenarnya? Siapa yang berani mengaku kita adalah orang-orang yang mulia? Gak ada ya? Kita menyadari kita adalah orang-orang yang diampuni, kita adalah orang-orang yang dilayakkan. Tapi kemudian dikatakan kita berbagi kelayakan itu, kita berbagi kemuliaan itu dengan Kristus. Saya mengingat saya pernah berkhotbah ini gitu di mungkin sekitar 2 tahun yang lalu dari Filipi gitu, di Filipi pasal ketiga dikatakan demikian. Filipi 3 ayatnya yang ke-20 dan 21 dikatakan demikian. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Ya. Kita warga negara kerajaan Allah, warga negara kerajaan surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tuhan Yesus akan datang kembali. Kemudian dikatakan di ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ketika Tuhan Yesus datang, di dalam kemuliaannya kita pun ikut dimuliakan di dalam Dia. Kita pun ikut dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebuah pengharapan yang luar biasa. Kita yang bukan siapa-siapa, kita yang manusia-manusia berdosa yang hanya layak dihukum, ikut berbagi kemuliaan dengan Yesus Kristus ketika Dia akan datang kembali. Inilah pengharapan kita. Inilah yang harus kita look up di depan kita. Bagaimana kita mau dimuliakan bersama-sama dengan Yesus Kristus ketika dia datang kembali. Kita semua mau dimuliakan bersama dengan Kristus, amin?
Amin, puji Tuhan. Jadi dengan adanya pengharapan ini kita akan melakukan yang terbaik. Untuk melakukan pekerjaan iman kita, untuk memuliakan Kristus melalui pekerjaan iman kita dan perbuatan baik kita. Saya akan menutup dengan sebuah ilustrasi cerita gitu. Jadi kebetulan mungkin sekitar 2 hari yang lalu saya menonton sebuah video pendek di YouTube gitu ya. Ada ya video cerita fiksi. Ada seorang homeless gitu, seorang yang tunawisma, tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, pekerjaannya mengemis di pinggir jalan. Lalu ada seorang kaya datang di hadapannya dan memberikan uang $100 kepada dia. Tapi kemudian uang tersebut dirobek 2 oleh orang kaya tersebut. Diberikan setengahnya kepada si pengemis ini. Terus pengemis ini mengeluh kan gitu. Ah, kamu tuh mau ngasih uang tapi nggak niat gitu. Kasih $100 tapi kok dirobek. Tapi orang kaya bilang gini, kalau kamu mau sisanya, kamu ambil dari aku. Lalu dia ambil setengah robekan uang $100 itu, dia taruh di wiper belakang kaca mobilnya, dan dia silahkan ambil. Tetapi kemudian dia berjalan, mobil itu berjalan, dan akhirnya pengemis itu terus mengejar mobil itu untuk mendapatkan $100 setengahnya supaya dia bisa sambung dan uangnya bisa terpakai. Dan kemudian gitu ya, orang kaya ini parkir di sebuah tempat dan dia minta supaya pengemis ini membantu dia untuk membawa barang. Kalau kamu bawain aku barang, aku kasih setengahnya gitu ya. Lalu kemudian ternyata barangnya berat sekali dan dia ketemu 2 pengemis lain di dekat tempat orang tersebut. Dan kemudian setelah itu dia bilang, baik, kalau aku akan dapat $100, tapi aku nggak bisa ngangkat barang ini, melakukan pekerjaan ini, kamu mau bantu aku nggak? Nanti masing-masing aku kasih $25. Oke, cengli ya. Dia dapat gocap 25 bagi 3. Oke lah gitu kan, dia ngasih pekerjaan. Tapi kemudian setelah barang tersebut diangkat, ditaruh di sebuah tempat yang ternyata adalah restoran, orang kaya tersebut menghilang. Dia kehilangan $50 ya. Dia kehilangan $100 ya karena robek masih cuma punya setengah. Tapi kemudian salah satu pekerja di restoran tersebut bilang, tapi kalau kamu mau kerja di sini gitu, kamu nggak bisa dapat $100. Tapi kalau kamu mau kerja di sini, ini lagi ada lowongan untuk tukang angkat-angkat barang. Mau nggak kamu kerja di sini? Gitu ya. Kemudian akhirnya dia mengambil keputusan untuk bekerja di restoran tersebut dan singkat cerita sekian tahun kemudian ada seorang pengunjung restoran gitu ya, ada seorang waiters laporan sama manajernya. Ternyata gitu ya, si pengemis tersebut sudah menjadi manajer di restoran tersebut gitu, udah menjadi floor manager di restoran tersebut. Dia ngomong, Pak, ini ada customer nggak mau bayar makanannya gitu ya. Dan setelah di reveal gitu, ketika dia mendatangi customer tersebut, dia bilang, Pak, ada yang bisa saya bantu gitu. Lalu dia ngasih amplop bill-nya dan ternyata di dalam amplop bill tersebut ada potongan $50. Setengahnya dia mendapatkan $100 yang seharusnya didapatkan sekian tahun yang lalu. Pengemis ini punya pengharapan untuk dapat $100 yang waktu itu dia sangat butuhkan gitu. Dengan adanya pengharapan tersebut kemudian dia dirubahkan kehidupannya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang melepaskan dia dari status dia yang mengemis dan berada di pinggir jalan menjadi seseorang yang punya status. Dia menjadi dilayakkan, dia menjadi dimampukan. Artinya jangan lelah untuk kita terus melakukan kebaikan kita. Jangan lelah untuk kita terus melakukan pekerjaan kita sehingga pada akhirnya kita mendapatkan hadiah ketika kita bersama-sama bertemu dengan Tuhan. Selalu taat gitu, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, melepaskan diri kita dari segala keterikatan dosa dan terus memuliakan Kristus melalui kehidupan kita. Saya akan menutup dengan satu kalimat ini, bahwa dengan pengharapan yang teguh pada kedatangan Kristus, setiap penderitaan dan perjuangan kita akan berbuah kemuliaan bersama-sama dengan Kristus pada hari kedatangannya. Ada amin saudara? Amin. Mari kita berdoa.